Nggak nyampe 900 juta dapat mobil seperti Alphard, bahkan lebih gede ya. Tapi ini full listrik, jadi bebas ganjil genap. Ini dia Maxus Miva 9. Ya, ini sebenarnya masuk ke Indonesia lebih dulu dibandingkan Denza D9, lebih dulu dibanding dengan Xpeng X9 yang segede gini juga, karena ini panjangnya 5,2 meter lebih, lebarnya 2 meter. Gede banget, cuma karena dia nggak terlalu tinggi seperti mobil lainnya, kelihatannya kecil. Padahal ini, gedenya pol. Waktu gua lagi ngecas di SPKLU, ini kayak muncul keluar gitu loh. Jadi meskipun dia yang paling murah di kelasnya, tapi dia yang paling besar. Biasanya kalau paling gede kan paling mahal ya. Sebagai for your reference ya, Denza itu harganya 950 juta, nggak ada diskon. Xpeng 1,3 miliar, nggak ada diskon juga. Dan inden Xpeng itu, tapi ini harganya 888 juta. Artinya lebih murah hampir 100 juta dibandingkan dengan Denza. Dan masih ada yang NIK 2025-nya ada diskon. Ya, jadi harganya sangat menggiurkan. Lantas dengan harga yang lebih murah gitu ya, apakah mau bilang nggak enak atau banyak pengurangannya? Nggak juga. Karena waktu gue bawa dari Jakarta ke Klaten, ini mobil gue bawa, gue bisa tidur di MBZ. Ya, di MBZ jam 9-an gue tidur, bangun-bangun, tahu nggak? Udah nyampe di kilometer 379 tuh, ngecas kan. Hah? Kok gue tidur ya? Oh, berarti ini mobil enak. Ya. Nanti kita akan cerita gimana rasa berkendaranya ya. Dan Maxus Miva 9 ini itu bukan yang paling tinggi karena ada versi Lombardinya harganya 1,1 miliar. Dan kalau misalkan kalian merasa di kegedean, ada yang versi di bawahnya harganya 700 jutaan yaitu Miva 7. Nah, yang lucu adalah mobil ini pertama kali dihadirkan di publik Indonesia kalau nggak salah di IMS 2024. Ya, tapi waktu itu bukan Maxus. Logonya MG. Namanya MG Maxus Miva 9. Karena Maxus ini sama-sama seperti MG, sama-sama seperti Wuling, dia ada di bawahnya SAIC, SAIC ya. Jadi produsen otomotif asli Shanghai. Makanya kalau kalian ke Shanghai mesen TT ya kayak Grab atau Gokar di sana, terus kalian pengen yang 7 seater atau pengen yang premium, sering dapat Maxus Miva 9 ini dan rasanya enak ya. Cuman entah gimana ceritanya, tadinya mau masuk under MG, tiba-tiba Indomobil bilang, set, Maxus under kita aja. Akhirnya Maxus ini sekarang dijual sama Indomobil, ya. Tapi karena menurut gua ya, bikin brand baru itu butuh perjalanan yang panjang buat dikenal, buat orang percaya. Seandainya dia masuk pakai nama MG, ya, pasti penjualannya bisa lebih bagus dibandingkan sekarang. Karena gua cek itu di sepanjang 2025 nggak nyampe 200 unit yang masuk wholesale-nya. Ya, padahal mobilnya kalau udah kita cobain nyetir sebagai penumpang, ini harusnya benar-benar jadi Alphard killer karena Alphard sekarang kan harganya 1,6 1,8 miliar ya. Nah, ini harganya cuma 888. Ya. Bentuknya keren, ganteng ya. Dan gua cek di marketplace, wah, enak nih mobil nih. Udah ada secondnya belum ya? Nggak ada yang jual. Padahal harusnya yang ke delivery sama konsumen dari 2024 200 unit kali. Tapi sampai sekarang belum ada yang jual. Kayaknya mobilnya enak jadi sayang mau dijual ya. Nah, depannya keren ya, kayak Stormtrooper. Lampunya ada di bawah, cukup terang. Dan kalau kita ke samping sini, nah ini dia. Peleknya, gue pikir dia pakai pelek 20, enggak, peleknya cuma 19 saja. Dan bawaannya dia pakai Continental Eco Contact 235-55 ukurannya. Terus pintunya juga sudah sliding otomatis ya, mobil di kelas ini tentu saja. Dan slidingnya kalau dibuka juga gede ya. Udah gitu biasanya mobil-mobil di kelas ini apalagi listrik ya kan, biasanya kan stepnya tinggi banget ya. Ini stepnya masih tinggi aja. Pegangannya juga ada di sebelah sini, jadi buat masuk itu cenderung gampang. Kita tutup lagi. Oke. Dan bisa kalian lihat yang depan ini kacanya terang, yang belakang itu private glass. Jadi tanpa harus pakai kaca film yang lebih gelap, dia udah ngeblok hitam dari tengah sampai ke bagian belakangnya. Depannya ganteng, keren. Kalau belakangnya mungkin nggak semua orang suka ya. Dan kelihatan ini besar sekali. Maxus. Di sini ada tulisan Miva 9 dan ada tulisannya SAIC Motors. Kalau yang versi MG, logonya MG itu. Terus ada dua kamera ya, karena satu buat kamera 360, yang satunya lagi buat kamera pengganti spion belakang. Nah, sayangnya spionnya ditaruh di sini ya, harusnya ditaruh di atas. Kenapa? Karena kalau di sini ya, kalau lampunya tinggi itu suka bikin silau.
ya. Dan kalau kita buka bagasi belakangnya, wah, seperti biasa sudah elektrik ya. Dan besar sekali. Tapi meskipun dia besar, ya sayangnya kita nggak dikasih ini nih. Biasanya kan di bawah tuh suka ada storage ya. Bawah ini nggak ada. Ini begini aja. Dan kalau kita lihat ke bawah sini, ya itu juga rapi dia. Ketutup, ada inverternya di bagian belakang. Jadi bukan kosong gitu aja, dia ada inverternya. Ya, sebelah kanan sini bisa dibuka. Nah, ini ada subwoofer yang cukup besar karena bawaan audionya pakai JBL. Toolkit nggak ada. Biasanya dikasih itu ya, tire repair kit. Cuma mungkin ini karena mobilnya pinjaman kita nggak dikasih tire repair kit. Udah gitu di sini ada colokan 12 volt ya. Ini bisa dilipat, tapi sayangnya ngelipatnya nggak bisa rata lantai. Ngelipat cuma ngelipat gitu aja ya. Terus bisa rebah banget. Dan kalau misalkan kita tarik di sini ya, ini enteng, bisa kita majuin dan kita bisa mundurin. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita butuh space lebih, bisa banget. Dan ini mobil gede, panjang. Jadi kalau kita lihat, nanti kita masuk ya. Disitulah kelebihannya. Yuk kita tutup. Nah sebenarnya Maxus ini masuk Indonesia tuh udah lama banget gitu. Tapi yang dijual tuh kayak bangsa HS-an gitu. Nah cuman kan penjualan juga nggak terlalu bagus ya. Jadi sampai sekarang ya, meskipun Maxus ini mungkin udah 10 tahun lebih di Indonesia, namanya kurang terdengar. Lebih terdengar MG. Nah sekarang kita masuk ke bagian tengahnya. Tengahnya tuh paling cakep deh. Jadi gue sebelum bikin video ini, gue lihat video gue dulu sebelumnya waktu masih pakai logo MG. Ya ternyata ada perbedaan dibandingkan spek yang waktu itu pertama kali bukan ditunjukin, di preview ya. Pertama, yang sekarang dia punya meja di bagian sini. Tadinya dia nggak ada meja, adanya pegangan tangan. Kenapa? Karena tadinya dia tuh ada meja yang bisa keluar dari sini ya. Jadi di sini bisa dibuka, dipencet nanti dia keluar meja ke atas, tek, dibuka, bisa di-expand. Cuman kemarin gue bilang di video, ini mejanya agak sedikit goyang, kurang begitu solid ya. Ternyata sama Maxus pas masuk Indonesia mejanya dihilangin ya, tapi diganti meja depan yang lebih solid ya. Udah gitu terasa lebih mewah. Kenapa? Karena ini dikasih kulit lagi, perforated ya, cakep. Jadi kalau kita buat makan lebih enak sebenarnya. Cuman kita harus majuin dulu kursinya biar dapetin posisi yang enak buat makan. Kalau misalkan di sini itu lebih enak karena lebih dekat sama jarak kita gitu. Terus juga, oke, ini mobil sekarang punya audio dari JBL di bagian sini. Sebelumnya nggak ada. Nah, lucunya adalah audionya ini suaranya bagus, gua suka ya. Tapi bagusnya itu hanya untuk menumpang tengah sama belakang. Kalau kita sebagai driver di depan atau jadi penumpang depan kiri, suaranya nggak enak, nggak kerasa kayak JBL. Pas di belakang sini kita dengerin musik baru terasa enak ya. Udah gitu yang gue suka dari mobil ini adalah dia kursinya emang nggak dibikin zero gravity seat kayak misalkan Denza atau X9, tapi dia udah dibikin depannya tuh agak sedikit naik ya, jadi agak turun walaupun nggak turun-turun amat. Nah kalau misalkan kita pakai buat tiduran, buat selonjoran, ini kursinya enak banget. Nah tapi sayangnya buat ngontrolnya semuanya pakai touchscreen. Dia nggak ada tombol fisik kecuali di bagian sini. Ini ada mana? Ini tombol fisiknya dipakai buat kita keluar. Misalkan kita tadi dari rebah, terus kita mau keluar nih, selesai. Kita pencet, nanti dia akan otomatis negakin lagi, nurunin si footrestnya. Habis itu kita bisa keluar dengan mudah, termasuk juga kursi penumpang depan kiri itu akan dibikin maju sama dia. Misalkan gini, oke, kita taruh begini ya. Oke, kita mundurin, ya kan? Kita ngomongin ini dulu nih. Ya. Sayangnya, touchscreen-nya ini dia nggak bisa diangkat dan dia tuh rata. Jadinya kalau kita lagi tiduran mau ngeliat ini tuh agak susah dan kepala kita harus agak maju. Nah sama buat kita bikin mode relax ya, dia pakai extend di sini. Kita pencet aja ya. Nanti dia depannya akan maju, terus kursinya akan geser ke sebelah kanan. Udah gitu dia mundur ya. Jadi kanan kirinya juga elektrik. Nah keluar dia si footrestnya dipanjangin. Oh, cakep ya. Jadi nggak cuma naik doang, tapi dia juga extend. Nah, terus baru belakangnya bisa kita bikin tiduran lagi. Tapi menurut gue posisi ini masih kurang oke. Ya, jadi kalau misalkan kita mau lebih rebahin lagi, kita bisa manual atau gue udah simpen di memori ya. Ini versi yang paling enak menurut gue.
memori kita masuk seat memori 1. Nanti dia akan naik lagi ke atas, belakangnya mundur, dia turun ke depan. Dan tau nggak, the best partnya adalah kita tiduran di sini ya. Karena gue bilang ini mobil panjang sekali, 5,2 meter, tinggi gue 170 cm, gue tiduran di belakang sini, kakinya nggak mentok, ya mentok dikit tapi tuh masih ada sisa. Dan ini bisa kita majuin lagi nih. Oh, jadi kalau kita majuin lagi seperti ini, wah, ini 177 cm juga nggak bakal mentok nih. Enak ya? Udah gitu masih bisa direbahin lagi. Tapi seperti gue bilang, ngerebahinnya itu nggak enaknya dia harus pakai ini nih. Seandainya tidak dibikin semuanya pakai layar gitu ya, ada tombol fisiknya di bagian sini, ini pasti lebih nyaman lagi. Dan inilah yang membuat gue tidur sepanjang di MBZ. Emang kursinya nggak dibikin terlalu ke bawah gitu ya, yang bagian sandaran pantatnya. Kan biasanya kalau beberapa yang zero gravity seat kan kayak pakai Ioniq, kita pakai rest mode aja tuh bisa begini banget nih. Jadi kayak gini loh. Nah, kalau ini nggak, tapi nyaman. Dan kursinya lebar, empuk, sandarannya juga pas, ada pendingin, penghangat, sama ada massage-nya. Jadi kita lihat ke sini ya. Nah, ini kita geser lagi. Sayangnya itu agak ribet, ada ventilated, heating, sama massage. Massage-nya ada banyak model ya. Misalkan kita pakai yang snake nih. Nah, kita pindahin ke high. Nanti dia muter-muter begitu. Dan ini lumayan berasa untuk sebuah mobil ya. Biasanya kan massage di mobil nggak terlalu berasa ya. Ini lumayan berasa sih. Tapi tetap seberasa-berasanya pijitan di mobil jangan dibandingin sama pijitan yang ada di kursi rumah. Ini enak sekali. Headrest-nya juga empuk. Meskipun sandarannya nggak terlalu miring ya, jadi kita masih bisa kemungkinan jatuh ya. Tangan kanan, tangan kiri majuin dikit. Ini nyaman bos. Dan nggak nyampe 900 juta. Kayak begini. Even kursinya dibandingkan dengan Alphard, kayaknya lebih enak kursi ini deh dibanding Alphard deh. Ini cushionnya tuh bener-bener empuk. Ini gue yakin bukan kulit nih, pasti microfiber, tapi microfibernya juga dikasih yang empuk. Nah kalau kita mau naruh handphone, itu bisa taruh di sini ya. Dan kalau mau ngecas, nih, kita buka di bagian sininya. Nah, ini ada colokan USB-C dan USB-A. Tapi kalau gue sukanya USB-C-nya ditaruh di paling kiri sini nih. Dia tuh ada tempat buat USB-A, buat ngecas. Nah, bahan-bahan di mobilnya juga premium sebenarnya, tapi nggak sepremium itu. Kayak misalkan di pilar C ke bawah, atasnya ini masih bludru, atasnya juga bludru ya. Enak kalau dipegang, lembut, mewah. Tapi bagian sininya, ini masih plastik keras. Plastik keras, tapi di sini dikasih empuk-empukan. Dan seperti yang gue bilang tadi, kalau kita mau keluar dari mobil lagi posisi tidur, tinggal pencet ini aja, tapi agak tahan lama sedikit. Nanti kita bisa lepas, habis itu tunggu buat kita keluar. Jadi the best thing di mobil ini ada di kursinya menurut gue. Memang bukan zero gravity, tapi dia luas, lega. Tuh, ke kiri lagi nih. Set. Tuh, geser ke kiri. Jadi tengahnya bisa keluar. Ya, cakep ya. Cakep banget. Butuh cup holder ada di sini. Nah, buat taruh minuman ya. Tutup lagi. Dan kalau misalkan kita lagi pakai biasa aja nih. Misalkan ada belakang ada orang nggak mau tiduran. Nah, dia juga ada tempat buat sandaran kakinya di depan. Tuh lihat tuh. Coba ini kita majuin ya. Ini ada di Alphard generasi kedua, habis itu generasi berikutnya hilang. Nah, tapi ya kalau kalian berharap dia akan canggih sekali seperti Xpeng atau Denza yang punya rear seat entertainment, sayang sekali dia nggak ada. Jadi kalau kita lihat ke sini tengahnya nih, dia nggak ada rear seat entertainment, nggak ada layarnya, nggak bisa dipakai buat nonton. Dan ke bawah juga ya, sayangnya juga dia nggak ada kulkas. Karena di Denza sama Xpeng dia ada kulkas, jadi bisa buat naruh minuman dingin atau jadi pemanas. Di sini nggak ada, tapi AC-nya, ini AC-nya bisa kita atur arah semburan AC-nya, ya, terus juga temperaturnya, dan dia punya panoramic sunroof, itu besar di bagian tengah. Jadi depannya ada sunroof, belakang panoramic sunroof, dan nggak cuma panoramic kaca, tapi bisa dibuka juga, nih. Jadi buat kalian yang mau nyalon bupati, gubernur atau presiden, ini mobil sangat cocok sekali. Bisa kita keluar dari atas. Bah, ya. Terus kaki kita lepas dulu sepatu bentar, sendal, naik ke atas sini. Nah, bisa dipakai buat lempar-lempar kaos. Sah. Udah cocok belum? Belum ya?
Kalau kita ngomongin bangku tengahnya, banyak yang bisa dibahas. Seru, nyaman sekali. Cuma rear seat entertainment-nya hilang. Ya, nggak ada, bukan hilang, dan nggak ada kulkas di bagian tengah. Nah, kita masuk lagi ke layar di sini. Tutup dulu ya. Panas. Nggak cocok buat siang-siang. Oke. Selain ada pijit-pijitan, ya, seat control ini bisa kita balikin ke bawah. Bisa atur volume musik. Nah, termasuk juga kita mute dan layarnya bisa diatur seberapa cerah. Ya, turn off screen juga bisa, mati dia. Set. Nah, tutup lagi. Nah, di sini ada scenario center, summer cool, winter warm, rest moment, fresh and comfort ya. Terus back. Di sini ada AC control, bisa ngontrol AC seberapa kencang. Ya, sama arah semburannya mau kemana. Ke kepala atau ke kaki bisa diatur di sini. Sini lagi ada vehicle control. Kita bisa buka sunroof depan, sunroof belakang, even sampai kita bisa buka jendela depan kiri ya dari sini. Oke. Bisa didetail gitu ya. Nah, ada ambient slide juga ya. Tapi ambient slide-nya nggak banyak, dia cuma di pintu doang, pintu tengah sama pintu depan. Ya di dashboard-nya nggak ada. Ini kita juga bisa ngatur di bagian punggungnya sini buat maju mundur ya, kurang lebih kayak gitu. Udah ada settings, lock screen wallpaper settings. Oh, wallpaper bisa diganti. Oke, nggak penting sih. Oke, udah itu aja. Jadi sebenarnya ada banyak yang bisa kita atur di sini, tapi sayangnya dia nggak bisa dicopot jadi kayak handphone. Kayak misalkan Alphard kan bisa dicopot ya, kita pegang gitu ya. Nggak, dia mesti kita begini nih. Mungkin nanti bagian facelift-nya dia akan lebih canggih, tapi untuk sekarang dia kayak gini aja. Gue berharap kalau nanti ada facelift, dia ada tombol-tombol buat kursinya secara fisik, nggak cuma dari layar semua. Nah, kalau di belakang, kursinya juga enak ya, bisa buat 3 orang, lebar karena mobilnya juga 2 meter, dan yang gue suka juga adalah kita bisa bikin lebih rebah lagi, nggak cuma bisa diatur maju mundurnya, tapi semuanya masih manual, belum elektrik. Yuk, sekarang kita ke depan. Sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Aduh, enak banget, adem ya. Di luar panas banget by the way. Dan kursinya dia udah auto exit sama auto entry ya. Jadi kalau misalkan kita masuk dia langsung majuin, kalau kita keluar dia otomatis mundur dia kursinya ya. Easy exit dan easy entry. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, sebenarnya waktu gua ke Cina sana di Shanghai, gua ngeliat tuh pernah dapat TT yang 7-seater. Layarnya ini dia panjang sampai ke sebelah kiri. Nggak cuma kecil di tengah doang. Cuman ya di Indonesia buat apa sih ya? Udah cocok begini aja. Nggak usah dipanjang-panjangin deh, asli. Nggak semua orang suka layar yang panjang dan besar. Ya, ini menurut gue udah lebih dari cukup. Dan yang gue suka juga dia sudah ada tombol fisiknya. Jadi buat mati nyalain AC ada tombol di sini, ya. Temperatur, terus juga buat seberapa kencang AC-nya, tinggal kita pencet dari sini aja. Ya, meskipun kapasitif tapi at least dia punya tombol fisik. Dan kalau kita pengen lebih detail, tinggal kita pencet di sini aja. Nanti kita akan keluar menunya. Nah, keluar juga nih bisa jadi dual zone kiri kanannya dan triple zone sebenarnya karena belakangnya juga bisa kita atur. Nah, terus di sini ada rear seats ya. Bisa kita atur AC belakang. Loh, AC belakangnya dia juga udah. Oh enggak deh. Gue pikir dia quad zone enggak. Tapi temperaturnya kiri kanan dia sama ya. Bisa kita atur juga ke atas, ke bawah. Kecepatannya juga bisa kita atur dari sini. Kursi, dia bisa ngatur front passenger sama driver seat ya. Tapi yang belakangnya nggak bisa kita atur dari sini. Jadi ini heating sama ventilationnya bisa diatur di sini ya. Tapi untuk kursi belakang nggak bisa. Dia individual dari belakang. Front seat saja nih kita atur ya. Sama bisa disinkronin juga. Jadi kiri kanan dia sama. Oke, lanjut. Apalagi bisa kita atur? Kita ada menu di sini ya. Ada settings, my car, scene center sama kayak tadi, ada phone, Android Auto, Apple CarPlay udah wireless juga, radio, music, album sama climate control. Kita masuk ke my car. Di sini ada tire pressure, energy, tripsnya, fault. Ini bisa kita detailin seperti ini kurang lebih ya. Back, tripsnya juga kayak gini aja. Ya, fault juga nggak ada, kosong. Ya, jadi nggak terlalu banyak. Kalau misalkan kita pengen lebih banyak bisa ada di setting sini. Nah, ini Bluetooth smartphone integration, kontrolnya yang lebih cepat dari sini ya. Seat, front sunroof, panoramic sunroof, tailgate, lamps ya. Tapi kalau misalkan kalian pengen ngatur secara manual, ada di sini nih tombolnya ya. Di atas sini ada tombol buat ngatur yang sunroof yang bagian sini. Tapi yang belakang cuma bisa dari si layar doang. Dan kalau kita mau buka pintu,
ada tombolnya dong di sini dong ya. Pintu kiri kanan bisa kita buka dari sini, lampunya dari tengah ya. Sama kalau kita mau buka bagasi belakang, ada tombol yang nggak tersembunyi karena ada di bawah sini, nggak kelihatan ya. Terus juga vehicle ya, automatic high beam bisa kita nyalain, levelingnya, follow me home, atmosphere light ya kan. Nah ini yang gue bilang tadi nih, di bagian sini nih atmosfernya. Oke, doors and windows. Nah, tailgate-nya itu bisa diatur seberapa tinggi ya. Garage mode lebih pendek, fully open atau manual. Kalau manual kita bisa atur ketinggiannya seberapa. Sliding door switch modenya auto atau manual, auto close when raining. Wih, bisa nutup sendiri kalau hujan. Auto door locking when driving, unlock mode-nya all doors to the driver side. Kalau kita pencet ini ya, pencet remote ya. Oke, auto unlocking, gear unlock, power off unlock atau off. Rear view mirror, side mirror auto folding kalau misalkan dikunci, dan ini bisa dibikin dia akan otomatis ngeliat ke bawah kalau misalkan kita pilih di sini. Nah, kalau misalkan kita masuk mundur ya, dia nanti akan otomatis turun ke bawah kayak BMW atau Mercy ya. Ada kamera 360-nya juga, bisa dibikin transparan nggak? Ini ada steering trigger 360, kita matiin aja. Vehicle start off trigger, front guardian display, ultrasonic sensor. Dia nggak ada buat jadi transparannya ya. Energi, oh ada V2L juga, dan bisa dilimit sampai 20% minimal ya. Oke, connect V2L, shift to P gear, dan bisa start V2L dari sini. Nah, driving assistnya banyak, tapi kalau kita matiin mesin, kita nyalain lagi, nanti dia akan otomatis nyala. Nah, jadi harus dimatiin secara manual ya. Dan untuk ADAS-nya, so far gue pakai buat di tol sih bagus ya, karena dia juga ada pakai radar di bagian tengah tadi, nggak cuma pakai kamera doang. Oke, driver monitoring system matiin aja lah. Ya, di sini tuh ada kamera, dia nyala kalau malam merah-merah gitu, dia ngeliatin muka kita. Kalau kita nguap, kalau kita merem, nanti dia akan ngasih peringatan. Driving preference ya, normal, eco, sport. Enakan di normal karena kalau di eco dia lepas gas agak gimana gitu. Steering assist mode kita bikin sport aja, brake pedal mode kita bikin standar. Oh, release gear. Oke, standar. SC off jangan ya, FPV release. Temporary parking without power off, ini penting banget. Jadi kalau misalkan kita parkir, kita kunci, dia masih bisa nyala AC-nya di dalam, biar kita tetap adem ya. Oke, safety bisa dimatiin, passenger airbag-nya dari sini. Low speed alarm tone-nya apa nih maksudnya? Oh, suara dari luar ya. Nggak terlalu kedengeran dari dalam sih, emang mobilnya juga kedap ya. Connection, sound, ini yang tadi gue bilang. Display bisa diatur dari sini. Sistem restore, privacy, dan kawan-kawan, udah cuma itu aja. Nah, kurang lebih kayak gitu. Cuma kita biasanya pakai Android Auto, udah nggak pakai macam-macam lagi sih. Tire pressure, energi, trips, maintenance. Ini apa standar? Have rest, cool, warm. Oke. Ini lemnya juga bisa diatur dari sini ya. Sama juga ada shortcut dari atas ke bawah. Bluetooth-nya, screen cleaning, light-nya, media, dan kawan-kawan ada dari sini semua ya. Terus dia juga ada seat restoration, jadi kalau kita pengen keluar ya, tapi males pencet-pencet tombol, lagi tiduran, Pak tolong dong Pak pencetin, udah tinggal di swipe seat restoration, nanti kursi yang tengah dia akan tegak dengan otomatis. Ada lane assist juga, bisa dimatiin dari sini. Rear fog lamp, automatic high beam, customize ya, tambahin ESC, design control, DMS, sama ini speed limit. Nah terus buat ngatur wiper dia dari sini. Lampu high beam, low beam, terus sama buat, nah, oh buat yang belakang ya, buat ini mana? Oh, pencetnya ke bawah malah muternya, buat wiper depan. Gue pikir dipencet, yang pencet-pencet itu ternyata buat yang di belakang. Ya, di sebelah kanan ada shifternya, dan di bagian sini ada tombol-tombol ya buat adaptive cruise controlnya, sama yang sebelah kanan buat audio. Sayangnya buat kamera 360-nya itu dia nggak ada shortcutnya ya, oke. Sayangnya untuk kamera 360-nya, dia nggak ada tombol favorit yang bisa kita setting gitu. Jadi kalau kita mau buka kamera 360 lagi masuk gang gitu, tinggal pencet yang 360 ini. Tek. Nah, langsung kelihatan. Ya. Di sebelah kanan juga nggak ada tombol apa-apa, cuma AC sama ada storage yang lumayan nih buat naro-naro koin ya. Ini juga door trimnya lucu. Tuh, ada ini tongolan di bagian sini ya. Tutup. Udah all auto power window ya. Sama kalau kita buka jendela belakangnya, dia kebukanya sampai full. Ini jarang banget mobil di kelas ini bisa kebuka sampai full.
Jadi ini emang mobil yang sangat cocok buat pejabat kampanye. Tuh. Pas mau nutup pelan nih. Jadi power window ini mewah banget nih. Pas dia mau tutup terakhir, tiba-tiba jadi pelan. Tuh. Pas tutup terakhir kayak pelan ces gitu. Cakep ya? Tutup lagi. Nah, ini kita buka, ada kacanya, ada lampunya ya, sebelah kiri juga. Terus si spionnya juga sudah pakai full digital. Nah, storage-nya di sini dia udah lembut ya. Jadi kalau misalkan kita pegang-pegang ini emang rasanya mewah tapi nggak ada pendinginnya, sayang sekali. Di bagian bawah sini juga storage-nya gede ya, dan ada karet-karetnya. Jadi kalau kita mau bersihin gampang, dan kalau kita naruh barang juga nggak bunyi-bunyi sih. Tapi kalau kita buka di bagian sininya, ini bludrunya sampai ke bawah loh ini. Ya. Sama ada separasi yang bisa kita atur pindah-pindah seperti ini. Nah, ada tempat buat naruh handphone, tapi gue nggak ngerti kenapa nggak ada wireless chargingnya. Di sini ada wireless charging, tapi bukan yang kencang ya, dan nggak ada kipasnya juga. Jadi kalau kita naruh HP di sini, nggak ada salahnya kita taruh ke bawah sini biar dia adem. Di sini ada storage yang lumayan panjang, tapi dia nggak dikasih karet atau bludru ya, walaupun yang tempat lainnya dikasih. Ya. Begitu cup holdernya di sini ada 2, dan ini tuh gue pertama kali, ini apa ya? Bisa dipencet gak sih? Bisa dibuka nggak sih? Ternyata ini cuma bahan gini aja. Jadi kalau kita naruh tangan, nah tangannya di sini ya enak gitu, intinya empuk, udah gitu doang. Terus ada USB-A buat ngecas-ngecas, yang ini terhubung sama si head unitnya. Oke, sekarang gimana rasa berkendaranya? Ayo kita jalan sekarang. Oke, sekarang kita atur dulu kursinya ya sama setirnya. Dia belum elektrik by the way, buat tilt sama teleskopiknya, jadi masih manual. Terlalu maju, mundurin dikit, kurang lebih seperti ini. Oke, ini kursinya untuk mobil di kelas ini pendek banget ya. Saking pendeknya gue nggak ngerasa kayak bawa. Bentar. Ada lalat. Hop. Udah. Gue nggak ngerasa kayak bawa mobil sekelas Alphard karena saking pendeknya. Biasanya kan Alphard tuh tinggi ya. Bawa H1 juga tinggi, Xpeng juga tinggi, Denza apalagi juga tinggi. Ini bisa dibikin rendah. Kayak kita duduk di sebuah mobil bukan di kelas itu gitu loh. Pendek ya. Nah, tapi bisa ditinggiin sih kalau kalian mau ditinggiin lagi. Cuma lihat nih, headroomnya, waduh, tinggi bener. Ya, sama mobil ini juga seperti kayak kita bawa Alphard, Xpeng, depannya panjang sekali. Ya, jadi bawanya harus hati-hati. Nggak cuma kap mesinnya panjang, dashboardnya juga panjang. Sisanya nggak ada perbedaannya sih. Terus visibilitasnya juga menurut gua bagus dibandingkan dengan mobil sekelasnya, karena pilar A-nya ini dia tuh agak kecil, kacanya gede ya, kaca pilar A-nya. Sama di sini juga kita bisa dipakai buat ngintip nih. Jadi blind spotnya harusnya lebih minim dibandingkan dengan mobil sekelasnya. Dan sebagai driver bawanya sih normal-normal aja ya. Suspensinya juga bukan yang paling empuk. Jadi kalau kita lewatin jalan bergelombang, polisi tidur, jalan berlubang, itu empuk tapi nggak seempuk itu ya. Terasa Alphard, Xpeng, Denza kayak lebih empuk. Tapi pas dipakai di tol ya, ini gue guncangan-guncangan tuh masih berasa empuk, tapi masih berasa. Tapi pas dipakai tol, menurut gue ini yang paling enak. Karena ketika kita pakai di tol, ini mobil guncangannya nggak lebay, dia masih stabil ya. Kalau kena sambungan juga masih enak, terutama di kursi belakang. Jadi ini mobil kalau Denza kan dibawa kencang masih belakangnya mental-mentul gitu ya. Nah, Xpeng juga bawa kencang masih agak keempukan. Ini menurut gue dipakai kencang buat kalian keluar kota tiap hari, misalkan sering ke Jakarta Cirebon, Jakarta Bandung, Semarang Klaten gitu ya. Surprisingly ini mobil nyaman dan bisa dipakai buat tidur. Gue berpikir ini gue bisa tidur di MBZ karena gue kecapean atau karena mobilnya enak. Ternyata emang karena mobilnya enak juga. Mobilnya empuk ya, tapi pas dipakai kenceng dia nggak lebay bantingannya, pas. Gue suka. Tapi kalau kalian pakai mobil ini punya drivernya harus di training dulu untuk nyetir lebih halus. Karena gasnya itu kita gas dikit dia tuh masih ada nguknya gitu loh, masih ada kaget spontannya dikit gitu. Jadi gasnya benar-benar harus halus. Dan kalau kita lepas gas, ini gue udah pakai yang versi yang regenerative braking yang paling weak. Kan ada weak, normal, dan strong ya. Kalau kita lepas gas,
dia masih ada nguk gitunya. Nah, itu masih ada tuh. Jadi kurang begitu nyaman di bagian situnya. Jadi kalau misalkan kalian pakai mobil ini, pakai driver bisa dibilangin dulu, dilatih dulu, Pak. Coba bawanya, kalau ngelepas gas, ya itu jangan langsung dilepas pedalnya. Nah, diurut dulu dikit ya, sampai ketika udah kerasa regenerative braking-nya baru bisa kita lepas. Jadi drivernya emang udah harus agak khusus dan terlatih ya. Kalau nggak, bawanya pasti agak kurang enak gitu. Nah, soal performance, kenceng Pak ini mobil, Pak. Kita gas nih, cos. Ini kita di standar apa normal apa eco? Oh, ini normal. Kalau kita masuk ke sport ya, oke, kita gas, kenceng banget. Dan torque setirnya juga berasa ya. Jadi ketika ditarik itu kiri kanannya tuh agak ketarik tuh. Kas mobil FWD kalau tenaganya gede itu pasti torque setirnya berasa. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau performance listrik udahlah merem aja lah. Udah pasti nggak mungkin lebih kencang mobil yang bensin gitu. Mau sama Alphard 3500 juga kencengan ini pasti. Ya. Udah gitu, buat belok karena dia baterainya gede di bawah ya. Body roll juga minim ya. Handlingnya juga, setirnya juga rasanya enak ya. Pokoknya kalau ngomongin comfort ya, meskipun ini mobil harganya bukan yang paling mahal di kelasnya, bahkan untuk yang sekelas Alphard dia paling murah, tapi untuk kenyamanan ini gua kasih acungin jempol 2. Enak. Di belakang gimana? Nyaman banget ya. Ya, cuma kalau naik mobil ini harus pakai supir deh, ya, punya supir asli. Karena ketika kita pakai driver duduk di tengahnya itu, ya, dengan segala kekurangannya, kursi tengahnya itu enak banget. Gue kepikiran, wah, ini kalau harganya segini ya, daripada beli kayak Zenix, Serena atau Foxy gitu kan, nambah dikit ya, bisa nih dapat Maxus nih, bebas ganjil genap, nyamannya Pol, diadu sama Xpeng, nyamannya masih boleh diadu, ya, masih bisa diadu. Tapi kalau ngomongin canggih-canggihnya, kalah, jelas. Terutama layar gede itu bisa karaoke, audionya bagus. Ini juga audionya nggak jelek, cuma Xpeng audionya extraordinary lah, bagus banget. Belok nih, set, body roll masih enak tuh, enak banget mobilnya, menyenangkan lah. Nah, cuma emang karena ini mobil juga bukan yang baru-baru banget gitu ya. Kelihatan kayak misalkan dari interface layarnya, bezel yang tebel, speedometer depannya juga itu rasanya agak outdated ya, kayak udah mobil yang beberapa tahun silam gitu kan. Dia juga penuh dengan bahan-bahan empuk di bagian sini ya, dipegang semuanya empuk, cuma desainnya biasa aja ya. Jadi memang ini mobil Maxus ini menurut gua, kalau kalian mencari memanjakan mata, bukan ini. Ini cocok buat kalian yang sering keluar kota, pengen tidur di mobil ya. Kayak gue kan kadang-kadang kalau ke Jakarta itu gue bisa tidur di mobil ya. Berangkat jam 10, paginya udah kerja lagi di Jakarta, udah tidurnya bener-bener di mobil. Gue pasti akan memikirkan mobil ini sih untuk next car-nya. Apa Serena jual ganti ini ya? Nambahnya berapa tuh kira-kira? Ya, tapi ini nice. Peredamannya juga bagus. Kaca double glass. Dan buat bikin video ya, kalau ada kita bikin video mobil, wah, chase car-nya pakai apa? Pakai ini nih, tengahnya bisa dibuka full, ces gitu ya. Terus juga kalau misalkan kalian pengen bawa barang banyak, tapi di belakang nggak muat, tenang aja, di depannya masih ada storage yang sebenarnya nggak terlalu gede, tapi cukup lah. Dan ini ada tire repair kitnya di sini ternyata ya, bukan taruh belakang, sama ada portable chargernya ditaruh di sini. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah Maxus Miva 9 ya. Seandainya ini dijual dengan nama MG Maxus Miva 9, gua rasa penjualannya akan lebih cas ya. Tapi pas kita coba mobilnya sih, gua nggak ada keraguan sama sekali bahwa ini adalah mobil yang nyaman ya, enak, terutama buat kalian yang pakai supir. Karena kalau misalkan kalian nyetir sendiri, ini mobilnya besar ya, agak ribet lah buat kita pakai di dalam kota. Ya, mana sendalnya? Ya, buat teman-teman yang udah pakai Maxus Miva 9, coba komen di bawah seperti apa rasanya dan bagaimana merawatnya. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.